Halo Sobat Sukses, selamat datang ke channel Salam Sukses, di mana kita make success simple. Hari ini gue akan bantu lu untuk memilih reksadana yang tepat. Tapi sebelumnya, bingung nggak sih kalau kalian denger kata reksadana? Kayaknya agak asing gitu nggak sih? Nah, reksadana simpelnya adalah sebuah produk keuangan di mana lu titip duit kepada manajer investasi yang profesional, lalu dikelola dengan mereka agar duit lu makin banyak. Nah, manajer investasi itu siapa sih? Contohnya, reksadana yang sering gue bahas di channel ini, Sukor Invest Stable Fund. Nah, Sukor Invest itu adalah nama manajer investasinya, sedangkan Stable Fund adalah jenis reksadananya. Jadi untuk step pertama, di sini gue mau sharing gimana gue pribadi cari manajer investasi yang terpercaya. Karena ibaratnya kan kita mau titipin duit kita yang sudah susah-susah cari kepada manajer investasi tersebut. Masa kita mau pilih sembarangan aja? Nggak gitu kan? Nah, sedikit disclaimer, di sini gue hanya beropini dan sharing apa yang gue lakukan untuk investasi di reksadana. Gue bukan seorang profesional, jadi jangan ikutin gue kalau belum melakukan riset masing-masing ya. Oke, langsung aja kita lanjut dengan buka browser dan menggunakan website Indo Premier untuk filter manajer investasi yang terbaik. Sebenarnya ada banyak website lainnya yang bisa dipakai untuk melakukan screening reksadana. Tapi kali ini gue akan tunjukkan dengan website Indo Premier karena mereka ada list manajer investasi dan detailnya secara keseluruhan, bukan dari produknya aja. Yang pertama yang kita perlu cek adalah dari dana kelolaan atau bahasa kerennya Asset Under Management, disingkat jadi AUM. Ini menandakan berapa jumlah orang yang telah mempercayai duitnya kepada manajer investasi tersebut. Sama seperti misalnya lu lagi pergi untuk milih toko baju, pasti lu akan lebih milih toko yang rame kan? Karena secara nggak langsung, itu menandakan bahwa toko tersebut itu bagus dan banyak orang yang suka, makanya rame. Kalau sepi, yang ada bikin skeptis lagi. Ini toko sepi mungkin jualan baju bekas lagi, siapa tahu kan? Nah, di website ini ada list manajer investasi yang ada di Indonesia. Kita bisa langsung filter AUM-nya dari besar ke kecil, dan dari sini langsung kelihatan nih manajer investasi yang mana yang paling dipercayai dengan masyarakat Indonesia. Ada Manulife, Bahana, Batavia, Mandiri, Sukor Invest, dan lain-lain. Jadi biasanya gue pilih reksadana dari manajer investasi yang ada di dalam top 20 aja nih, tanpa memperpedulikan misal ada produk reksadana yang bisa kasih return wow banget. Jadi nggak usah pusing ngelihat isi reksadananya, performance-nya gimana, simply cari yang sudah dipercaya dengan banyak orang. Karena bisa aja produk yang performance-nya bagus itu, performanya dimanipulasi sama mereka. You never know. Kemudian untuk cara yang kedua, kita bisa lanjut cek profil tim manajemen dari manajer investasi itu. Misalnya untuk manajer investasi terbesar saat ini, yaitu Manulife. Kita klik aja dan langsung lihat nih dari board of directors-nya dan commissioners-nya. Kemudian kita juga bisa ke tab management team dan baca background sekilas dari orang-orang ini. Pastinya lu juga bisa langsung Google mereka lebih lanjut ya, untuk lihat background-nya. Dan juga lihat track record mereka dari menghandle sebuah bisnis. Apakah perusahaan sebelum-sebelumnya sukses dalam manajemen dia? Atau jangan-jangan orang itu pernah ada kasus korupsi lagi. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita harus waspadai ketika memilih manajer investasi yang tepat. Karena sebenarnya ada kemungkinan juga nih di mana ada manajer investasi yang baru dan sebenarnya tim manajemennya itu orang hebat-hebat, punya track record yang mantap. Tapi karena masih baru, dana kelolaan mereka masih sedikit dan nggak masuk ke top 20. Maka dari itu, meriset profil dari perusahaan itu penting juga. Siapa tahu bisa ketemu dengan manajer investasi hidden gem, ya kan? Kalau lu sudah melakukan riset terhadap manajer investasi pilihan lu, sekarang tinggal pilih produk yang cocok buat lu. Untuk ini kita akan menggunakan website Bibit, karena di sini langsung ada list reksadana yang bisa langsung kita beli dari Bibitnya. Di sini ada 6 tipe reksadana berbeda ya. Ada pasar uang, obligasi, saham, campuran, syariah, dan juga USD. Tapi pada dasarnya, sebenarnya sebuah reksadana itu hanya ada 4 aja, yaitu pasar uang, obligasi, saham, dan campuran. Nah, apa sih bedanya dari 4 jenis reksadana ini? Pastinya perbedaannya ada di dalam komposisi reksadana masing-masing. Ada yang isinya pasar uang, di mana resikonya rendah, ada juga isinya saham, di mana resikonya lebih tinggi. Dan ini bisa digunakan untuk menentukan jangka waktu tujuan investasi kita. Misalnya, kita mau investasi untuk jalan-jalan tahun depan. Berarti reksadana pasar uang akan lebih cocok. Di sisi lain, jika kita mau investasi untuk DP rumah 5 tahun lagi, reksadana saham atau campuran akan lebih cocok. Jadi tentukan dulu tujuan kamu, lalu pilih produk reksadana yang sesuai. Misalnya nih, gue mau investasi untuk menikah 3 tahun lagi. Nah, ini berarti cocoknya reksadana obligasi. Jadi langsung difilter aja, terus filter juga by AUM untuk lihat produk reksadana obligasi yang mana sih paling populer. Dan ternyata, Sukor Invest Stable Fund adalah reksadana yang paling populer untuk reksadana obligasi.
Kemudian kamu bisa filter dari returnnya yang paling tinggi juga nih. Kalau produk SSF ini kan baru, makanya triggernya masih NA. Ini bisa juga jadi pertimbangan ya, di mana reksadana SSF ini baru dan kita belum bisa buktikan bahwa performanya akan sebagus ini terus ke depannya. Jadi kita bisa filter juga by 5 year untuk memilih produk reksadana yang performanya sudah terbukti selama 5 tahun. Kemudian diklik aja reksadananya untuk lihat detail lebih lanjutnya. Ada grafiknya, bisa kelihatan pergerakan naik turunnya. Kemudian ada juga info minimal pembelian dan juga bank kustodian. Buat info aja, kalau bank kamu beda dengan bank kustodian, akan dikenakan biaya admin ya teman-teman. Lanjut ke bawah sini, ada juga top holdingsnya. Berarti obligasi apa aja sih yang dibeli oleh manajer investasinya? Dan akhirnya, kita bisa melakukan riset dengan membaca prospektus untuk detail background perusahaannya. Bisa di-download dan langsung dibuka ya. Nah, di sini ada 121 halaman, jadi informasi di sini lumayan lengkap, walaupun bisa dibilang kurang friendly bagi orang awam. Terus di sini juga ada fun fact sheet untuk informasi performa dan isi produk reksadana ini. Ada detail yang dibeli dengan reksadana ini, apa aja sih, performa terhadap benchmarknya bagaimana, dan lain-lain. Semua informasinya lengkap ya. Jadi kurang lebih begitu caranya gue memilih reksadana. Pertama, kita cek dari jumlah dana kelolaannya, lebih banyak lebih baik. Kedua, kita cek profil dari manajer investasinya. Karena sebagus apapun produknya, setinggi apapun returnnya, tapi kalau profil manajer investasinya mencurigakan dan memiliki track record yang gak jelas, mending dihindari aja dan cari yang lain. Lalu setelah menemukan manajer investasi yang cocok untuk kamu, yang ketiga, kita pilih produk reksadana yang tepat. Bisa reksadana pasar uang untuk 1 tahun, reksadana obligasi untuk 1-3 tahun, lalu reksadana saham dan campuran untuk 5 tahun ke atas. Kalau kamu punya cara lain untuk menemukan reksadana yang terbaik buat kamu, komen di bawah ya. Semoga video ini bisa membantu kamu untuk cari reksadana yang tepat. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses.